Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, haleluya. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1672 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai ayat 23. Di bawah perikop mimpi juru minuman dan juru roti. Demikian firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar. Dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan.
dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang Yusuf. Dan hari ini kita akan belajar tentang proses yang Tuhan izinkan dialami oleh Yusuf di dalam penjara. Saudara perhatikan Yusuf. Dia dipenjara karena ketidakadilan. Dia difitnah oleh istri Potifar. Saudara dengar baik. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Kita akan mengalami ketidakadilan dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak buta. Amin. Tuhan tahu apa yang terjadi kepada kita. Tuhan tahu. Tuhan pakai semua yang terjadi kepada kita, baik itu suka maupun duka, untuk memproses kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Yusuf Tuhan proses dari seorang anak manja menjadi anak muda yang mandiri, yang kuat, dan gagah berani. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan Yusuf. Perjalanan hidupnya sangat-sangatlah berat. Dia dibenci saudara-saudaranya, ditolak, dianiaya, dijual, dijadikan budak, difitnah, dihina, dimasukkan ke dalam penjara. Padahal firman Tuhan itu jelas mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Betul? Kalau Tuhan menyertai Yusuf, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan tidak membela Yusuf pada waktu Yusuf diperlakukan dengan tidak adil? Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan itu terjadi? Dengar baik. Kalau Tuhan tidak memproses Yusuf dengan banyak peristiwa, pastilah Yusuf tetap anak manja. Dia tidak akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena dia hanya menjadi anak gampangan. Tapi saudara lihat, perhatikan proses Tuhan kepada Yusuf. Oh, begitu menyakitkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat awal proses itu. Tapi lihatlah akhir proses Tuhan itu. Amin. Yang dilihat dari setiap proses bukan awal tapi akhir, saudara. Saudara perhatikan. Akhir daripada Yusuf, dia dimuliakan. Amin. Dari seorang anak manja diproses menjadi budak, saudara, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi endingnya, saudara, lihat, perhatikan. Dia jadi berkat. Dia jadi Perdana Menteri di tanah orang. Haleluya. Saudara lihat. Proses Tuhan itu kadang kala saudara kita melihat itu, waduh, sangat menyakitkan. Tapi itu baru awal proses Tuhan untuk memurnikan iman kita. Jangan lihat prosesnya, saudara. Prosesnya pasti menyakitkan. Lihat akhirnya. Bagaimana Tuhan mengangkat, mempromosikan, mempermuliakan kita. Amin. Sama seperti yang Tuhan kerjakan, lakukan kepada Yusuf. Demikian juga itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan. Kalau seandainya Yusuf yang tadinya anak manja, terus langsung dia menjadi Perdana Menteri, saudara, tanpa proses. Apa yang akan terjadi dengan Yusuf? Pasti dia akan menjadi
orang yang gampangan, saudara. Saudara, biasanya yang dialami oleh orang-orang yang instan, saudara. Misalnya OKB, orang kaya baru, ya kan, mendadak, wah kaget, saudara. Saudara, yang dikasih Tuhan biasanya dasarnya nggak kuat. Tuhan izinkan proses dari susah, dari nol, saudara. Untuk terus merangkak naik. Untuk apa? Untuk kita meletakkan dasar kita supaya kuat berpegangan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, semua kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan lebih suka memproses kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan tidak mau menjadikan saudara dan saya menjadi anak gampangan, saudara. Yang apa yang minta dikasih, saudara, sehingga menjadi anak yang memiliki karakter yang manja. Kalau kita mencetak anak yang manja, saudara, dia nggak akan siap menghadapi kerasnya kehidupan nanti tanpa kita. Saudara, ada berapa banyak orang tua yang akhirnya sekarang ini menangis, saudara, tapi sudah sia-sia. Karena memanjakan anak dari kecil, akhirnya apa, saudara? Setelah dia besar, orang tua semakin tua, anak itu nggak bisa apa-apa. Masih terus meminta, tidak bisa mandiri. Ini yang menjadi bahaya kepada anak-anak kita. Sudah perhatikan Yusuf, Tuhan proses betul dari anak manja. Dari anak yang rumahan, saudara. Tuhan proses menjadi orang yang kuat, yang luar biasa. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Kalau kita saat ini betul-betul mengalami proses Tuhan, itu bukan kebetulan, saudara. Tidak ada yang kebetulan, semua by design. Semua itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan yang indah buat kita. Mungkin kita melihat, aduh kok saya mengalami ini dan itu, aduh begitu berat dan sebagainya. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Tuhan sedang memproses saudara untuk mempermuliakan saudara kelak. Kalau saudara berhasil melewati semua ujian hidup yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Amin. Jadi bukan satu kebetulan, saudara. Kalaupun ada persoalan pergumulan, jangan lari dari kenyataan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Maka saudara akan melihat Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk melewati semua persoalan pergumulan yang kita alami saat ini. Haleluya. Yang kedua, saudara, proses Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi pada kita. Tuhan mau kita belajar rendah hati. Amin. Saudara perhatikan, ketika juru minuman dan juru roti ini masuk di sel yang sama di mana Yusuf berada. Saudara perhatikan di ayat 4 di sana dikatakan begini. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk apa? Untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Saudara perhatikan, Yusuf melayani juru minuman dan juga juru roti. Artinya apa, saudara? Di sana Tuhan mau Yusuf belajar rendah hati. Belajar melayani Tuhan berarti kita betul-betul menyangkal diri. Kita yang mungkin punya usaha, punya kekayaan yang lebih daripada yang lain. Kita mungkin yang punya karyawan banyak. Tapi di saat kita di rumah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita hamba. Amin. Kita hamba. Tuhan mau kita belajar rendah hati. Kita mau belajar melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara biasanya dilayani. Tapi di saat saudara diproses Tuhan, Tuhan mau saudara memiliki hati hamba ini, yaitu melayani. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi pada kita, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Tuhan mau kita seperti Yusuf melayani. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar Tuhan mau kita itu peka.
Perhatikan Yusuf, melihat wajah mereka. Yusuf tahu, mereka sedang ada dalam pergumulan. Artinya apa, saudara? Dari sini kita belajar, Tuhan mau kita itu peka. Amin. Tuhan mau kita itu peka dengan situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di sekitar kita. Dalam kitab Amsal kita belajar, saudara, apa yang terpancar di wajah kita itu dari hati kita. Kalau bisa saya pakai bahasa saya itu seperti itu. Jadi kalau saudara mukanya lagi monyong, ya hati saudara lagi monyong, saudara. Kalau mukamu lagi cemberut, demikian juga dengan hatimu. Kalau mukamu lagi kesal, marah, demikian juga yang ada di dalamnya, di hati saudara. Pasti terpancar, terekspresi di wajah kita. Makanya saudara perhatikan, Yusuf melihat mereka sedang di ayatnya yang ke-6. Coba saudara perhatikan, ayat 6. Ayat 6 di sana berkata, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, perhatikan, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Yusuf itu sangat peka. Dia merasa simpati kepada juru minuman dan juru roti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang seharusnya ada di dalam hati kita. Ketika ada yang susah, kita harus peka. Kita harus merasakannya. Kalau bisa kita bantu mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diajar supaya kita memiliki hati yang peka. Amin. Yang keempat, Tuhan mau kita menjadi jawaban dalam setiap situasi dan kejadian yang ada terjadi di sekitar kita. Amin. Coba saudara perhatikan. Yusuf, dia betul-betul jadi jawaban, saudara. Dari mimpi mereka, dia memberi jawaban. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara dan saya harus menjadi jawaban. Bagi orang-orang yang saat ini sedang susah, mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Amin. Mari kita mau jadi jawaban doa dari orang yang mungkin sedang berdoa untuk meminta supaya Tuhan memberi makan kepada mereka pada hari itu. Mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jadi jawaban bagi dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, saudara, Tuhan mau kita menjawab apa adanya, jujur. Saya perhatikan ayat 16 sampai ayat 20 di sana, bagaimana Yusuf mengartikan mimpinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Yusuf menceritakan apa adanya dengan jujur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita ketika kita jujur, saudara, kadang itu menyakiti hati orang, saudara. Betul? Dengan kejujuran kita. Saudara, saya menangkap di sini Yusuf berbicara dengan jujur. Dia berkata kepada juru minuman bahwa 3 hari engkau akan dipulihkan dan kembali melayani Firaun. Tapi sudah perhatikan kepada juru roti, Yusuf berkata apa? Perhatikan ayat 19. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Sudah perhatikan ayat 22. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Amin. Sudah perhatikan. Dari kisah ini kita menangkap pesan bahwa Yusuf tidak ada yang dia tutup-tutupi. Dia berkata jujur apa adanya. Dia tidak hanya menyenangkan telinga orang, tidak, saudara. Dia mengatakan apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hamba Tuhan berbicara apa adanya, menegur saudara, jangan marah, saudara. Betul? Terima itu sebagai teguran.
Kalau dia menegur saudara dengan keras bertobat, lebih baik saudara, hamba Tuhan yang marah daripada Tuhan yang marah saudara. Amin. Perhatikan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan mau kita menjawab apa adanya dengan jujur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari Yusuf kami banyak belajar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami. Dan kami mau belajar seperti Yusuf. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa darah Yesus melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan melalui kebenaran firman. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.